Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, di dalam sebuah cerita tentunya ada satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan surah Luqman. Surah Luqman itu adalah surah yang ke-31, terdiri dari 34 ayat. Di dalam surah Luqman ayat 17 Allah sabdakan, "Ya bunayya, aqimis shalah." Allah Subhanahu wa taala mengisarahkan kepada seorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Luqmanul Hakim, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi orang yang selalu dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut Luqmanul Hakim yang hidup pada masa Nabi Allah Daud alaihi wasallam adalah untayan-untayan hikmah, untayan-untayan ilmu. Maka di antaranya Luqmanul Hakim berpesan kepada putranya, "Ya bunayya, aqimis shalah." Wahai anakku, dirikanlah salat. Maka ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal yang pertama kali harus selalu kita ingatkan kepada anak kita itu adalah tentang masalah yang berkaitan dengan salat. Bahkan kata para ulama, "Idza arafal gulam yaminahu min simalih famurruhu bis salat." Kalau seandainya kita mempunyai anak, sudah tahu mana kanan, sudah tahu mana kiri, maka kita harus memerintahkan kepada anak tersebut, salat, salat, salat. Karena apa? Karena salat itu adalah tiangnya agama. Salat itu adalah pondasi daripada keimanan kita. Salat itu adalah untayan-untayan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Di saat orang meninggalkan puasa, belum dikatakan orang kafir. Di saat orang meninggalkan ibadah haji, belum dikatakan orang kafir. Di saat orang meninggalkan ibadah zakat, belum dikatakan orang kafir. Di saat orang meninggalkan ibadah kurban, belum dikatakan orang kafir. Tapi di saat orang meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka orang tersebut nyata-nyata kekufurannya. Boleh kita sebagai orang tua punya anak, bangga anak kita pintar matematika di sekolah, anak kita pintar bahasa Inggris, anak kita pintar bahasa luar negeri, anak kita pintar ilmu ekonomi, anak kita pintar sastra. Tapi di saat anak kita tidak mau menunaikan sholat, itulah awal petaka di dalam kehidupan kita. Maka ulama selalu berpesan kepada kita, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita membangun satu buah masjid dengan harta yang kita miliki, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, kita pergi menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah mundar-mandir ke tanah suci. Di saat kita tidak menunaikan sholat yang 5 waktu, maka amal ibadah kita itu tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir itu adalah tentang salat. Kalau seandainya salat kita baik, salat keluarga kita baik, ibadah salat kita lulus, maka ibadah-ibadah yang lain yang Allah pertanyakan itu semua akan beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala.